Halo teman-teman, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang jujur aja berat. Tapi justru karena berat, ini jadi sangat penting untuk kita bicarakan bersama. Anggap aja ini ajakan buat kita semua, buat saya juga, untuk berhenti sejenak dan benar-benar belajar mendengarkan. Terutama mendengarkan suara yang paling berharga, yaitu suara anak-anak kita. Sebelum kita lanjut, saya mau kita semua ambil jeda sejenak. Pembahasan ini kita mulai dengan rasa duka dan hormat yang sedalam-dalamnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk komunitas yang terluka. Harapan saya, obrolan kita kali ini bisa jadi semacam ruang aman. Tempat kita sama-sama mencoba mengerti, merasakan, dan mungkin menemukan sedikit kekuatan. Oke, kita mulai ya. Ada sebuah kejadian yang menjadi alasan kenapa obrolan ini penting banget kita lakukan. Di akhir Januari 2024 yang lalu, ada sebuah berita yang sangat menyedihkan dari Ngada di NTT. Seorang anak yang masih duduk di bangku SD meninggal dunia. Kita nggak akan bahas detail kejadiannya ya, karena bukan itu intinya. Fokus kita adalah apa yang bisa kita pelajari dari sini. Tragedi ini jelas mengguncang banyak orang. Dan yang patut kita hargai, langsung ada respons. Ada para ahli, psikolog yang turun tangan mendampingi keluarga dan teman-temannya di sekolah. Ini nunjukin sesuatu yang penting kan? Bahwa di tengah kesedihan yang mendalam, kepedulian itu ada dan bergerak. Dan dari semangat kepedulian inilah kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Nah sekarang, yuk kita coba pahami lebih dalam lagi. Apa sih yang sebenarnya mungkin terjadi di balik tragedi yang menyakitkan ini? Karena seringkali ada beban-beban yang nggak kelihatan, nggak terucap, tapi nyata banget dirasakan oleh seorang anak. Pasti pertanyaan ini muncul di pikiran kita semua kan? Kok bisa anak sekecil itu merasa putus asa? Padahal dunia anak-anak itu kan harusnya ya, isinya main, ketawa, belajar hal baru. Gimana ceritanya harapan bisa terasa begitu jauh buat mereka? Ini pertanyaan yang sangat wajar. Dan jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Para ahli menjelaskan ini penting banget buat kita pahami. Buat anak-anak, ini tuh bukan soal ingin mati. Ini lebih tentang rasa sakit yang rasanya udah nggak tertahankan lagi sampai mereka bingung gimana caranya untuk hidup dengan rasa sakit itu. Mereka kan belum punya bahasa orang dewasa untuk bilang, aku depresi atau aku cemas banget. Jadi rasa sakit itu jadi beban yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka cuma pengen rasa sakitnya berhenti, itu aja. Dan penting untuk diingat, ini nggak pernah disebabkan oleh satu hal aja. Nggak sesederhana itu. Coba bayangin deh, kayak ada gelas kosong. Terus ada tetesan air yang masuk satu persatu. Mungkin tetesan pertama itu rasa cemas dari dalam diri si anak. Tetesan kedua, mungkin dia merasakan stres orang tuanya di rumah soal keuangan. Tetesan ketiga, di sekolah dibully. Terus-terusan kayak gitu. Satu tetes mungkin nggak masalah. Tapi kalau tetesan itu numpuk terus, lama-lama gelasnya penuh, dan akhirnya tumpah. Tapi ada kabar baiknya, keputusasaan itu jarang banget datang tiba-tiba tanpa tanda-tanda. Seringnya dia itu berbisik dulu, ngasih sinyal-sinyal kecil. Nah, tugas kita semua nih sebagai orang di sekeliling mereka adalah belajar jadi lebih peka, belajar mengenali bisikan-bisikan itu. Coba deh kita perhatikan perubahannya. Bukan cuma perilakunya ya, tapi perubahannya. Misalnya anak yang tadinya ceria, kok sekarang jadi lebih sering di kamar? Atau yang tadinya hobi banget main bola, sekarang bolanya nggak pernah disentuh. Nilainya di sekolah tiba-tiba anjlok. Atau emosinya, wah gampang banget sedih, gampang banget marah, nggak jelas kenapa. Ini penting banget. Ini bukan sekedar, namanya juga anak-anak, atau cuma nakal. Ini bisa jadi cara mereka berteriak kalau ada sesuatu yang nggak beres di dalam. Selain dari perilaku, kadang sinyalnya itu lewat ucapan. Mungkin kedengarannya sepele, kayak sambil lalu gitu. Tapi kalimat-kalimat kayak gini, tolong jangan pernah kita anggap remeh. Ini bukan drama, ini bukan cari-cari sensasi. Ini adalah suara dari rasa sakit mereka yang paling dalam. Ini teriakan minta tolong mereka. Dan disinilah sering banget terjadi salah paham yang fatal. Kita sering dengar kan, dia cuma cari perhatian. Begitu kita bilang gitu, kita seolah-olah langsung nutup pintu. Kita bikin mereka merasa, perasaanku nggak penting ya. Padahal, coba kita pikirin lagi. Kalau memang mereka cari perhatian, itu artinya mereka butuh perhatian. Perhatian yang tulus, telinga yang mau mendengar tanpa menghakimi, dan bantuan yang beneran. Oke, jadi kita udah coba memahami bebannya, udah belajar ngenalin tanda-tandanya. Terus pertanyaan paling pentingnya, so what? Apa yang bisa kita lakuin? Jawabannya, ini bukan tugas satu orang. Ini tugas kita semua. Tugas kita untuk membangun semacam lingkaran kepedulian. Pencegahan itu kerja tim, teman-teman. Gak bisa sendiri-sendiri.
Lapisan pertama dan paling penting itu keluarga. Disinilah fondasi emosional hangat dibangun. Lapisan kedua, sekolah. Guru-guru teman-teman mereka adalah mata dan telinga kita di sana. Dan lapisan terluar, ya masyarakat dan pemerintah. Tugasnya memastikan kalau ada yang butuh bantuan profesional, aksesnya itu ada dan gampang. Setiap lapisan ini punya peran krusial. Nah, khusus buat kita yang di keluarga, ini ada beberapa hal praktis yang bisa banget kita lakuin, mulai hari ini. Pertama, coba deh biasain nanya, gimana perasaan kamu hari ini? Bikin pertanyaan itu sepenting nanya, udah makan belum? Kedua, pas mereka mau cerita, please taruh dulu HP-nya. Lihat mata mereka dan dengerin aja dulu. Tahan diri buat nggak langsung ngasih nasihat atau ngejudge. Ketiga, validasi. Cukup bilang, oh ayah ngerti kamu kecewa, atau wajar kok kalau kamu marah. Itu udah sangat berarti buat mereka. Dan yang terakhir, jangan takut nanya langsung. Kamu pernah kepikiran buat nyakitin diri sendiri nggak? Percayalah, pertanyaan ini nggak akan ngasih ide. Justru, ini membuka pintu bagi mereka untuk jujur. Dan ini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Oke, dan sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari obrolan kita. Ini pesan tentang harapan, tentang kekuatan, dan tentang keyakinan bahwa jalan keluar itu selalu ada. Yuk, kita sama-sama tanamkan ini di pikiran kita dan juga di pikiran anak-anak kita. Bahwa minta tolong itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, minta tolong adalah tindakan yang paling berani. Itu tandanya kita kuat. Tandanya kita sayang sama diri kita sendiri dan mau berjuang untuk jadi lebih baik. Dan pertolongan itu ada kok, beneran ada dan bisa dijangkau. Coba lihat di layar sekarang, tolong mungkin bisa di-screenshot atau dicatat, simpan nomor-nomor ini. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi mungkin buat teman, buat keluarga, buat siapapun yang kita kenal, dan mungkin lagi butuh. Ingat ya, nggak ada satu orang pun yang harus ngelewatin masa-masa sulit ini sendirian. Dan akhirnya, inilah inti dari semua obrolan kita hari ini. Bahwa setiap anak itu berharga. Setiap dari kita itu berharga. Yuk kita coba sampaikan pesan ini setiap hari. Nggak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kita ciptakan dunia yang lebih baik, dunia di mana anak-anak kita merasa aman untuk merasakan apapun, aman untuk bicara apapun, dan mereka tahu kalau mereka jatuh, akan selalu ada tangan yang siap menangkap. Kamu nggak sendirian. Kita semua nggak sendirian. Yuk kita saling jaga,